Mengenal Surakarta yang lebih akrab disebut sebagai Kota Solo, menyegarkan ingatan kita akan hal-hal berikut ini. Lagu Bengawan Solo yang fenomenal, Bengawan Solo, riwayatmu ini. daya tarik wisata Keraton Kasunanan dan Puro Mangkunegaran. Pasar antik Triwindu sampai ke wisata kulinernya yang khas, terkenal, enak, dan murah. Kota Solo yang memiliki visi sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman baru tentang kehangatan dan keramahan masyarakat, kenyamanan dan keamanan untuk tinggal, serta berbagai kemudahan dan akses untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Solo berada di wilayah yang sangat strategis dan menjadi bagian wilayah perkembangan area Joglo Semar. Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah ini berbatasan langsung dan tidak langsung dengan beberapa kabupaten di antaranya Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Dan cukup dekat dengan daerah istimewa Yogyakarta yang juga merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan daya tarik tersendiri. Dengan luas wilayah 46.072 km persegi, Kota Solo memiliki letak geografis yang pas sebagai kota transit atau kota yang fokus pada perkembangan perdagangan dengan kondisi infrastruktur yang cukup memadai, kondisi hidrologi yang tercukupi dan kualitas sumber daya manusia, serta tenaga kerja yang tergolong baik, didukung citra kota sebagai kota wisata belanja, kuliner, budaya, dan kota mais, serta kota yang berkonsentrasi dengan para UMKM dan teknologi digital, Solo bisa menjadi pilihan utama untuk datang, tinggal, mengembangkan bisnis, dan berinvestasi. Memiliki 5 kecamatan dengan masing-masing keunggulan. Kota Solo diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Dengan dukungan karakter masyarakat yang juga kreatif dan inovatif, bersinergi menghasilkan kota dengan perkembangan yang signifikan. Sektor potensial yang ada di Kota Solo tersebar di 5 kecamatan, antara lain Kecamatan Lawean, Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Pasar Kliwon, Sektor potensial dari 5 kecamatan ini juga sebagian besar masuk dalam usaha kecil menengah masyarakat atau UMKM, di antaranya UMKM tekstil dan produk tekstil, UMKM furniture dan barang dari kayu serta rotan. UMKM logam,
UMKM industri mesin, UMKM elektronik dan telematika, UMKM kuliner, UMKM percetakan, UMKM aneka industri, potensi lainnya yang juga berkembang di kota Solo diantaranya potensi wisata, potensi pariwisata, potensi wisata belanja, potensi wisata kuliner, potensi wisata budaya, potensi ekonomi kreatif, potensi event wisata dan pertunjukan, potensi wisata transportasi, potensi wellness tourism. Melihat banyaknya potensi-potensi serta peluang investasi yang besar ini, Kota Solo tentunya tidak berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergitas dari semua elemen untuk menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis. Dan untuk mendukung iklim investasi, pemerintah Kota Surakarta melakukan fokus pengembangan di beberapa titik prioritas, yaitu pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo, pembangunan Islamic Center, pembangunan Elevated Rail Simpang 7 Joglo, revitalisasi Teknopark, revitalisasi Ngarsopuro dan koridor Gatot Subroto, revitalisasi Kebun Binatang Juruk, pembangunan shelter Manahan, revitalisasi Lokananta, revitalisasi Taman Balai Kambang Solo, revitalisasi sentra IKM Mebel Gilingan. Dan berikut adalah beberapa peluang investasi bagi para investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis penyediaan infrastruktur melalui kerjasama dengan pemerintah kota maupun badan usaha milik daerah, antara lain pembangunan Sasana Langen Tawang sepanjang jalan mulai Pedaringan sampai dengan TSTJ, pembangunan Solo Investment Corner Kota Surakarta, pembangunan gedung pengolahan limbah medis, pembangunan gedung pengolahan limbah non-medis, pembangunan tempat pemakaman umum eksklusif, pembangunan jalan tol lingkar timur selatan, pembangunan kawasan Solo Teknopark, pembangunan rumah sakit hewan, pembangunan pasar Jongke, pengadaan videotron sarana informasi dan promosi dan pasar tradisional, pengembangan Solo Convention and Exhibition Hall, pembangunan Lab Kesda, pengembangan Puskesmas Sangkrah, pengembangan Puskesmas Banyuanyar, pengembangan Puskesmas Sibela, pembangunan Rumah Sakit Diabetes Surakarta, pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah HP 116, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta untuk taman air, pengembangan energi solar cell di sekolah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi selama 2021 sebesar 4,01% disebabkan adanya pemulihan ekonomi sejak pandemi COVID-19. Terlebih di tahun 2021, hampir di seluruh lini kegiatan sudah mulai dilakukan secara offline.
Melihat fakta yang ada, Kota Surakarta menjadi salah satu kota dengan peningkatan investasi yang cukup cepat. Dan pada tahun 2023, investasi untuk pembangunan kota akan difokuskan pada Kota Surakarta bagian utara atau Solo Utara. Potensi investasi yang akan terus berkembang ini diharapkan membuka peluang terbaik untuk para investor. Dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta akan selalu berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan agar para investor lebih mudah dalam menanamkan investasinya di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta juga sudah menyelesaikan regulasi terkait dengan penanaman modal. Dengan tujuan, dengan adanya regulasi tersebut akan membuat kepastian bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Kemudian kita juga akan menyusun regulasi terkait dengan pemberian kemudahan berusaha. Dalam konkretnya, misalnya dalam kemudahan dalam pembayaran pajak maupun retribusi. Kita akan berupaya dengan adanya regulasi terkait dengan pemberian kemudahan berusaha. Kemudian kita juga akan menyusun terkait dengan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat para investor dalam mengurus perizinan yang terkait dengan investasinya. Di Kota Surakarta juga ada mall pelayanan publik yang salah satu fasilitasnya adalah memberikan kemudahan, membantu para investor apabila ada kesulitan dalam pengurusan perizinan terkait dengan penanaman modal yang akan dilakukan di Kota Surakarta. Harapan kami dengan adanya kemudahan-kemudahan yang sudah kita upayakan dari pemerintah Kota Surakarta, para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Surakarta, baik itu investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan keterbatasan lahan dan sumber daya alam yang terbatas, kami yakin Kota Surakarta bisa menarik investor dalam bentuk perdagangan maupun jasa, sehingga investor-investor yang ada di dalam maupun luar negeri, PMA maupun PMDA akan tertarik untuk menginvestasikan di Kota Surakarta, dan kedepannya investasi di Kota Surakarta semakin maju dan semakin banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Guru Hadi Novianto, Ketua Umum HIPMI Kota Surakarta, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPMP TSP Kota Surakarta yang selalu setia dalam melayani, memberikan kemudahan, percepatan perizinan bagi para pelaku usaha. Dengan kemudahan percepatan perizinan akan dapat meningkatkan potensi UMKM, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, menciptakan entrepreneur baru dan meningkatkan PAD. Dan bagi para pengusaha di seluruh Indonesia, saya ingin mengajak untuk investasi di Kota Solo. Karena Solo adalah kota berbudaya, ramah, nyaman untuk ditinggali, modern, dengan pembangunan infrastruktur yang masif, fasilitas umum yang baik, dan banyak event-event baik lokal, nasional maupun internasional. Sehingga menjadikan Solo sebagai kota yang ramah investasi dengan ekosistem bisnis yang bagus. Jadi jangan ragu untuk investasi di Kota Solo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan peran strategis di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu, satu pintu, DPMP TSP Kota Surakarta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu. Memiliki moto pelayanan pelopor kemudahan dan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta slogan sigap, siap, informatif, tanggap, dan profesional. DPMP TSP Surakarta berusaha untuk mewujudkan visi dan misi. Terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota pro investasi yang menjunjung kesederhanaan, transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas dalam pelayanan publik. Serta misi, meningkatkan pelayanan dan mengembangkan teknologi informasi penanaman modal.
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan citra aparatur negara. DPMP TSP Kota Surakarta hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh investor dan warga kota Surakarta.